Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dalam newspaper.dis.id dengan headline: tertangkap warga usai curi motor, residivis babak belur masuk parit di Banjit Waikanan. Dari Waikanan melaporkan, seorang pelaku pencurian sepeda motor berinisial H, warga Kampung Neki, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, diamankan pihak Polsek Banjit setelah sempat dihajar massa dan terperosok ke dalam parit saat melarikan diri Selasa dini hari 15 Juli 2025. Kapolsek Banjit Ibtu Mutiar saat dikonfirmasi pada Senin 21 Juli 2025 membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut bahwa pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Pelaku ini sudah berulang kali terlibat kasus pencurian motor saat beraksi di Dusun Badran, Kampung Rantau Jaya. Ia masuk ke rumah korban dengan mencongkel pintu dapur, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di belakang rumah, ungkap Ibtu Mutiar. Korban yang diketahui bernama Rizal Purwanto segera menyadari kehilangan motornya dan bersama warga melakukan pengajaran. Pelaku sempat memastikan lampu sepeda motor curian untuk menghindari kejaran, namun justru terperosok ke dalam parit karena tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga hingga mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan di puskesmas sebelum dibawa ke Polsek Banjit untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku tidak hanya mencuri motor, namun sebelumnya juga diketahui telah membobol rumah warga di Kampung Sumber Baru dan mengambil uang tunai, ponsel, serta barang berharga lainnya, tambah Kapolsek. Saat ini, pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif dan dijerat dengan pasal terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya yang dilansir dalam newspaper.dis.id dengan headline: Aliansi Lampung khawatir wacana audit ulang SGC tidak objektif. Dari Bandar Lampung melaporkan, desakan audit ulang terhadap hak guna usaha milik PT Suga Group Companies kembali mencuat dan memicu reaksi tajam dari sejumlah elemen masyarakat sipil di Lampung. Salah satunya datang dari Aliansi Lampung Bergerak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa wacana audit tersebut mulai terkesan tidak sehat dan mengarah pada tekanan politik terhadap satu perusahaan saja. Menurut mereka, narasi audit yang hanya menyasar satu entitas korporasi berpotensi menciptakan stigma negatif yang berdampak luas terhadap iklim investasi di Lampung. Aliansi ini tidak menolak upaya pengukuran ulang atau penetipan aset-aset HGU, namun meminta agar langkah itu dilakukan secara adil, objektif, dan menyeluruh terhadap seluruh perusahaan besar yang mengelola lahan ratusan hingga ribuan hektar di provinsi ini. Kalau memang audit ingin dijalankan, lakukan secara adil dan menyeluruh, jangan cuma PT SGC yang disorot, banyak perusahaan lainnya juga menguasai ribuan hektar lahan di Lampung dan tidak pernah disinggung. Jika tidak semua diukur, hentikan membangun narasi audit satu perusahaan saja, ujar Rosim Nyarupa, Koordinator Aliansi Lampung Bergerak, saat konferensi pers Senin 21 Juli 2025. Rosim menyebutkan beberapa nama perusahaan selama ini juga mengelola lahan luas dengan status HGU seperti Sinarmas Group, Gajah Tunggal, hingga Great Giant Pineapple. Namun, menurutnya nama-nama tersebut nyaris tidak pernah muncul dalam wacana audit yang tengah digulirkan oleh sebagian anggota DPR RI dan pejabat kementerian. Kalau bicara keadilan tata kelola pertahanan, ukur ulang semua HGU yang ada, jangan terkesan menyasar satu pihak. Ini bukan soal membela siapa-siapa, tapi soal keadilan hukum dan kepastian bagi semua pelaku usaha lanjutnya. Kekhawatiran lain yang mencuat adalah potensi dampak sosial dan ekonomi dari narasi negatif yang terus dilekatkan pada SGC. Menurut data yang dihimpun Aliansi, perusahaan ini menopang kehidupan lebih dari 60.000 orang di Lampung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka terdiri dari petani plasma, buruh pabrik, sopir angkut, hingga keluarga mereka yang tersebar di wilayah Lampung Tengah dan Tulang Bawang. Aliansi Lampung Bergerak menilai narasi sepihak dan tekanan politik terhadap satu perusahaan tanpa kajian menyeluruh justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketakutan di kalangan investor lain. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak reputasi Lampung sebagai daerah yang ramah usaha dan terbuka terhadap investasi. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.